Tak kancani, Dok. Tak kancani. Kan ganteng dewe dong. Itu ada Pak Edi. Oh, banyak. Banyaklah yang laki-laki. Di atas. Persiapan training BM. Belakang konsumsi. Giant. Karena saya hanya merasakan saja, Pak, tidak membuktikan. Di Surabaya itu masih belum ada POM-nya. Ya, Pak Rotot itu laku keras. Terus kan saya banyak menjelaskan itu di dokter androlog. Tahu ya androlog ya? Androlog itu yang untuk laki-laki, yang untuk orang nggak bisa punya anak, itu ya. Itu banyak besar, terus sampai kosong, habis. Lama tidak muncul, sekarang muncul lagi, sekarang tapi sudah lengkap dengan BPOM-nya. Ya. Jadi aman. Ini ada alkamin BUM, ya. Ini ada alkamin biogluko untuk diabetes. Ini ada alkamin biumain untuk otak. Ini dulu belum ada biogluko. Ya, yang ada ini the best dulu. Kalau yang biumen itu yang untuk otak stroke itu sampai detik ini pasien saya stroke saya suruh beli ini. Kemarin ada pasien dari Kediri, ya. Jadi kalau untuk orang stroke, terutama yang usia-usia di atas 40, jangan yang lagi. Ya. Selain obat dokter, Anda juga minumin orang itu. Selain obat dokter, minum. 1 jam, tapi jangan bilang dokternya. Kenapa? Dulu istri saya stroke ya gitu. Di pagi setelah minum obat dokter, setelah suntik, agak siang dikit 1 jam, 1,5 jam saya minum kan biumen. Malam juga 2. Hujan guyur itu. Salah ngomong biumen mereka banyak lalu nanti ke rumah sakit. Makanya itu dokter bilang harus minimal 10 hari di rumah sakit. 10 hari sampai 14 hari. 4 hari istri saya pulang. 4 hari. Dokter nggak ngomong. Kebetulan dokternya itu dokter saraf itu murid saya kumpul. Jadi silakan kamu bawa pulang. Tapi kalau ada resiko saya tidak tanggung jawab. Kenapa? Ya kalau mau kamu harus di MRI itu. 4 hari yang lalu sudah di CT scan. Sekarang MRI gimana sih tahu? Terserah. Waktu itu kita MRI, udah wis MRI larang dikai kontras bisa. Kon bayar kontras bisa teman. Iya, sampai di sana itu jam 6 lebih selesai, langsung ke prakteknya dokter Jalan Ciliwung. Ini kaset. Saya sampai ingat dia begitu, loh, oke obat apa ini? Langsung jawab gitu. Nggak ngomong ABC langsung, loh, oke obat apa ini? Obat apa sih kamu? Mana ini sumbatannya? Lu tidak tahu. Kok hilang? Mesti buka sih obat itu. Ya udah lah, ini obat dokter sing hebat ini tahu. Wah kamu mungkin, gak mungkin. Karena dia kan tahu. Saya dulu di Wadu juga ada murid saya untuk pikir saya ngasih obat itu. Padahal tak kasih biumen yang cuma pagi 2, malam 2. Sama minumnya yang itu tadi saya bilang termos nano. Ya, pakai termos nano. Dia tidak percaya. Akhirnya setelah selesai pulang dengan sumbatan yang tidak ada, saya baru datang setelah istri saya pulang. Saya bilang ngomong, kemarin itu istri saya tak kasih ini. Wah iya aku Pak Gunung, ini tak coba itu. Saya coba. Dari situ yang namanya biomen itu luar biasa. Ya. Karena waktu itu belum ada BPOM-nya. Terpaksa saya jual, tidak berani terlalu berlebihan. Dokter kirim pasiennya ke tempat saya atau saya kirim obat ke pasien saya tidak berani nyetok di sini. Kenapa? Karena belum ada BPOM-nya. Akhirnya jalan. Cari apa Mas? Ini Mas, BOM mau dicoba kamu Mas? Jadi ini kenyataan kalau BUM yang
tempat ini itu dokter androlog yang dulu yang tahu di Kertajaya ada nggak dokter androlog 6 tahun itu pasien dari Sumba apa Sumbawa ya. Dia itu tidak punya anak, istrinya masih kinis-kinis, dia tidak ada usia, terus kalau berhubungan peltu, ya lebih peltu pangkatnya naik pelda lah. Jadi pasien ini sudah diberikan suntikan macam-macam oleh dokter ini. Dia tanya sama saya, aku mau pakai obat dulu. Asal pasienku ini ada reaksinya kalau tak obati dengan punyamu ini, ada reaksinya toh untuk berhubungan. Pak stop. Oke. Sama waktu itu saya gratisi satu, terus nekat coba orang ini. Karena ini wong pikiran pejabat di Nusantara asem tiba tak gratis itu kok gak ngomong gitu. Itu akeh. Nyatanya kawin meneh pasien ini. Wis. Ya, padahal saya sudah bilang ini bukan obat perangsang. Saya sudah bilang gitu, ini bukan obat, tapi dia memperbaiki fungsi dari testis. Testis itu, testis tahu ya? Iya, tahu. Oh, ngerti testis? Oh, tahu. Pura-pura ini tuh daripada bayang. Dia ngomong nggak punya, berarti dia tahu. Ya lo dia, ya. Nggak punya loh. Pasti perempuan punya testis gimana? Pinter kamu berarti. Ya. Testos. Jadi UM ini sekarang yang akan kita bantu, dia kerjanya itu memperbaiki kasarannya pabriknya. Testis ini kan membentuk sperma. Jadi setiap 3 hari setelah berhubungan, sperma yang baru ini terbentuk. Jadi kalau mau berhubungan yang subur, sperma bagus, kasih jarak 3 hari. Jadi suami-suami ya, kalau istrinya pengen ngecek di ini double jajanan apa enggak, coba tes. Nek sperma ini cair, ayo Pak, kok tekan jajan tekan dies kan kok cair banyu di sini, ya toh? Karena apa? Testis itu dibentuk membentuk 3 hari sperma yang bagus. Kecuali aspermatozoa. Suami tidak ada sperma. Susah. Kalau dites oleh misalnya kamu 10 tahun apa ya, jangan 10 tahun, 2 tahun nggak bisa punya anak, mesti kan tes ke dokter. Ya. Kalau suamimu itu spermatozoa, silahkan Anda itu cari suami. Ya. Gak baik. Kayak sopo. Tentara. Motor parang piye? Obral ngono lho. Karena aspek manusia belum ada obat. Berarti dia tidak mempunyai sperma. Saya di depan ya, Pak. Oke. Oh, jangan. Biar jelas. Sini aja. Spermatozoa. Tapi kalau spermanya itu sedikit atau lambat, BOM ini obat. Ini sudah terbukti. Ya. Jadi BOM ini sangat bermanfaat untuk orang-orang, terutama laki-laki. Perempuan juga boleh minum ya. Itu untuk sel telur. Betul. Kamu minum. Nggak usah coklat. Kamu punya testis enggak? Tanya dulu. Kamu enggak punya testis loh. Kau itu gak tau beni gitu. Kiri dari kiri. Ya, jadi ini kenyataan Bapak Ibu ya, sebelum kita bahas, kita itu harus mengerti produk kita ya. Anda jualan ini sangat-sangat enak. Ya. Anda dari sini laku dan setiap bulan orang itu akan telepon Anda, tidak perlu datang lagi kalau sudah cocok. Plus Anda dapat bonus dari Thermos Nano. Kalau Anda mau
minumnya pakai Thermos Nano, efek obatnya akan lebih bagus dan lebih cepat. Kenapa? Kenapa, Pak? Lalu Pak, kenapa? Karena air biasa yang sudah masuk ke dalam termos nano, partikelnya dirubah menjadi partikel paling terkecil. Jadi gampang meresap dalam tubuhmu. Karena termos nano dapat merubah molekul air menjadi molekul yang lebih kecil. Kenapa? Bukan memecah tapi mengurai. Kenapa kalau begitu? Yo karena dipecah itu mau dong, Kencangan Memecah tapi gopo. mengurai. dilebono termos. Saya termosnya nopo nih kok iso mecah-mecah ngono palu nih. Dapat tutur malin. Bukan. Bukan, gimana? Sing awal kok. Iku langsung buka baju tuh lho. Menyiapkan. Gimana dong? Yang benar. Termos ini termos apa sih? Nano. Lah iya. Apa sih nano itu? Partikel nano. Nano itu teknologi. Ya. Ini teknologi nano canggih. Tujuannya apa? Untuk merubah molekul air yang sudah kecil dirubah menjadi lebih kecil lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk keren-kerenan supaya mahal. Ya udah. Untuk meresap supaya lebih cepat, lebih maksimal. Caranya gimana kau tahu? Silakan basahin pakai air nano, ini air biasa. Mana yang cepat kering? Itu semua akan dijawab semua. Tapi kalau kamu gimana caranya aku bilang? Pikirin di luar siapa gitu. Semua itu ada urutannya. Jadi itu kalau kita dokter ada rep datang, dok produk kita gini, gimana cara kerjanya? Ya pokoknya kalau dia sudah ngomong pokoknya, dok lah. Ini sangat karena dia tidak menguasai. Saya ingin teman-teman di sini ini betul-betul menguasai teknologi produk di sini. Karena ini sangat bagus. Kalau Anda jelasin ke pasien itu enak, wis tau enak jualnya. Tidak perlu tahu-tahu. Kenapa kok harus jual biomed? Kok tidak biomed? Misalnya ada pasien kok gangguannya bicaranya pelo, tangannya keble. Anda jual mana? Biomed atau biomed? Main. Kenapa? Kenapa? Yang berhubungan dengan saraf otak. Ya, ini kita sudah tahu jalurnya. Jangan sampai Anda salah jalur. Orang stroke kok kayak biogluko. Iya biasanya. Orang stroke kok kayak bioM. Buyan jalur terus saya butuh. Ya kan? Karena apa? Salahmu. Kan saya cepat lari terus. Udah. Udah bisa. Kecuali kalau memang lah Anda pengen kawin mana? Kalau belum main, beda jalurnya. Coba ya, ini kenyataan kalau Anda menguasai produk enak, jualan itu enak, bonusnya agak gede. Ya, dia menguasai betul BUM, pakarnya BUM. Siapa Pak? Siapa Pak? Itu loh. Sopo sih nganggo jilbab hijau. Oh, Mbak Dera. Nah, ini kualat sama BUM. Ini bukan kualat sama BUM. Ngeremehin BUM ya itu jadinya. BUM dilawan ya itu jadinya. Santet 9 bulan dia. Bukan melawan, membuktikan. Nah ya itu, berarti kan tidak percaya kok. Percaya lah. Enggak lah, dia masih membuktikan kok. Aku udah bawa bukti no ya. Benar buat aku. Ya ini kenyataan bahwa BUM itu sangat bermanfaat di pabriknya. Seperti yang kita bahas kemarin mengenai apa? Yang untuk khusus Muslim. dulu Anda mengatakan bahwa ini untuk pelangsian diet. Oke. Tapi akan lebih keren dan lebih greget kalau ini orang dikatakan mencegah
terjadinya kanker itu yang akan lebih menarik. Kalau orang kurus-kurus nggak boleh minum Orisa. Kenapa nggak bisa? Nanti kita tambah langsung. Nggak bisa. Boleh. Karena tujuan utama kita adalah untuk mencegah kanker usus. Dan orang minum biosilin nggak langsung kurus seperti itu. Contohnya Mbak itu nggak kurus. Coba ya. Jadi kalau Orisin, kamu jangan minum Orisin. Jangan ya. Nanti kurus semua, keluar semua. Ya. Wes ngombe, Pak. Hah? Makanya kupingmu kuru. Ayo dicoba tambah kan beliau. Ya wis dicoba dong, masuk ate ngomong sampean sik, telepon dong aku ngombe. Nah, saya jadi ngono sih. Terus sampean njaluk. Iya, Dong, kan ngono. Sekarang apa refleksnya setelah minum itu? Lu BAB-nya enak, saya kan ambeien. Ya. Saya kan ini kan punya sakit ambeien. Kenyataannya ya, sungguh luar biasa menikmati. BAB-nya enak. Kamu tahu BAB-nya? Kita baru kali ini saya Enak. tahu. Loh maksudnya enak langsung jerut. Gak ate ngeden-ngeden ngono. Ngeden air ngono. Kan enak bru-bru-bru ngene lho. Orang lek melahirkan normal ya tuh. Ngono ser-ser-ser. Kapan? Pikiranane tahun 2011. Oh lho, Pak tahu tambah aku nyeluk-nyeluk ngono. Jadi sekarang kita bahas tentang BUM yang mau ditanyakan di colokan ini. Ya. BUM, siapa yang mau BUM? Pakai jempol semua. Tetap hamil, mau dia hubungan lebih tapi ini tadi kondomen kayak gini. Dipraktekno. Kabeh ini kondomen kayak jempol nanti tetap berhubungan terus kosong ya jadi terus. Misalnya sing tekniknya coba. Iya berarti prakteknya Prakteknya harus sesuai. Ya ampun. Ya ampun ya. Boleh ada sapa untuk sing kayak praktek. Boleh ada sapa sing kayak praktek. Kok bolehan. Terus sampai tiga tenanan yo wedi. Jajal kok pakai di Papua kon dadi praktek tenan gak melayu gitu. Apa ada kuntal kandung. BUM diformulasikan secara unik dengan berbagai bahan herbal berkualitas, aman, efektif dan untuk kesehatan pria. Jadi di sini herbal ini kalau Anda mengatakan bahwa ini untuk orang yang ingin berhubungan seks, ini obatan salah. Ya, ini untuk kesehatan orang-orang terutama yang menderita diabetes. Ya, karena orang diabetes mesti ditanya kenapa pembuluh darah orang diabetes itu sudah banyak tersumbat. Ya, ini kerjanya ada herbal yang untuk melebarkan dan mengelastisitakan pembuluh darah. Ya. Orang terangsang, orang ereksi. Perempuan juga bisa ereksi, itu kenapa? Karena pembuluh darah dan hormon. Kalau Anda tidak terangsang, tidak ereksi, karena pembuluh darahmu tidak ada. Karena apa? Ada hubungannya dengan susunan saraf pusat. Ya. Fungsi BUM meningkatkan ukuran dan tenaga. Jadi kalau ukuran dan tenaga ini berhubungan tidak permanen, yang bos. Ya, di saat Anda terangsang ini akan meningkat ukuran dan tenaganya. Kenapa? Karena yang berhubungan adalah fungsi pembuluh darah dan hormon. Ya.
Jangan berarti terus pakai ini setiap hari dukun nggak naik. Ukurnya berapa, Dok? Ukurnya berapa? Lebih jempol begini. Bebek harisan. Ya. Ini terjadi saat orang itu terangsang. Ya. Jadi jangan dianggap kalau minum ini kan ada sekarang Maerot barang itu nggak bisa. Ini berukuran ini akan meningkat dan tenaganya akan dalam saat kita mau berhubungan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu elastisitasnya itu menjadi lebih besar sehingga aliran darah yang ke penis itu menjadi lebih banyak. Itu yang menyebabkan ukurannya menjadi lebih besar dan lebih panjang. Ya, Mbak. Kemarin kan ada kasih saya itu jam minggu minum tapi kok katanya enggak ada reaksinya itu gimana? Minum apa? Itu Laki perempuan? lagi. Oh. Terus saya Pak pinjam. bawa ke sini, istrinya juga diajak. Iya, istrinya juga tak disuruh minum sampai tak pinjam kan beli itu aja belum punya termos. Terus sampai tak pinjam termos. Ya nanti dilihat Pak, itu dilihat dari individunya, istrinya itu gimana? Ya, karena istrinya ini disuruh nggak bisa. Kenapa? Saya ngomong ini bukan bohongan. Teman saya sendiri waktu ngomong, kenapa? Saya setiap berhubungan dengan istri saya sudah menunggu-nunggu, begitu mau naik loyo. Ini kenyataan, bukan cerita bohong. Saya sudah dengan istrinya, ya masih muda, waktu itu umur 35 tahun. Tahu istrinya, yuk, ya maaf aja. Gimana orang nggak loyo? Aku begitu sambil luar, cukup, sudah tahu. Datang ada jaket, gaunnya, parfumnya, main tama, minyak nyaunya tapi minyak kayu putih. Aku sih sesek gitu. Jadi laki-laki nggak bisa dibuat seperti itu. Anda dengan posisi seperti itu, kita mulai lihat istrinya seperti itu, dipikirkan sakit. Dalam keadaan sakit, gimana kita mau berbuat menggebu-gebu gitu? Kasarannya sampai kasurnya jebol, gak iso. Apa jayan gue gak melok-melok gitu, ya gitu. Anak kecil gak boleh tahu. Aduh ya. Pada oke itu gak itu. Sebenarnya penikmat tapi tidak bisa membuktikan. Kekil gue ya. Ya, ini kenyataan dari Anda, performa Anda setiap ketemu suami. Ya, wajahmu coba tekuk turun. Smile, ya toh, dandan sing seksi, ya toh. Iya, Dan seksi cantik. iya sing cantik. Mawar-mawarnya juga no kafe tuh. Oh, bajunya tipis. Mari suami teko gak tambah seneng, bojoku kumat rek. Bojoku kumat tak kono rumah sakit jiwa menagi obatnya minta itu kan. Ngono ya. Ya maksud saya itu yang biasa, yang lumrah ya. Jangan terlalu berlebihan. Jadi saya bilang sama teman saya, coba istrimu suruh merubah. Kenapa dia seperti itu? Kalau selalu pakai jaket, itu kenapa? Orang pun nggak bisa ngerti apakah dia stres, pikiran. Jadi ini adalah faktornya. Jadi ya kita sebagai laki-laki kan, kamu model kamu hati lagi terus diri ya. Itu sih. Nah ini cara. Tuh kasih mikro bro. Nyemprot terus ya. Jadi UM ini adalah suatu suplemen yang sangat berguna untuk terutama organ pria kita supaya apa? Karena dia bekerja di saluran pembuluh darah. Plusnya itu adalah hormonal. Hormonal itu biasanya di susunan saraf pusat. Ini tidak bekerja kalau tidak ada rangsangan. Ya. Ini kenyataan. Begitu juga ya maaf. Kalau untuk perempuan ini yang bisa dipakai untuk meningkatkan rangsangan, terutama di daerah payudara. Jadi payudara juga perlu rangsangan. Tidak bisa seefektif kalau misalnya dulu ada kita
punya apa ya? Apa Mbak Dina? Yang dulu produk kita yang dioles ini? IV cream. Saya pernah jual itu. Dikembalikan sama pasien saya karena saya untuk payudara kalian. Mana dong kok ada reaksinya? Mantap. Saya baca ternyata payudara itu bukan otot. Dia adalah mukosa yang terdiri dari pembuluh darah dan hormon. Jadi perlu rangsangan. Saya bilang kamu kalau gosok ini jangan gimana? Ya sudah kalian dokter sesudah mandi gosok-gosok gitu ya, gosok-gosok. Ini salah. Jadi semua yang berhubungan dengan hormon semua itu adalah perlu rangsangan untuk menjadi lebih besar. Kenyataannya itu benar seperti itu ya. Ini adalah kandungan BioM ya, komplit sekali ya. Ini vitamin B3 yang melancarkan peredaran darah. Tanpa B3 peredaran darah kurang lancar. Vitamin E melindungi tubuh dari radikal bebas. Honeycomb ini adalah untuk meningkatkan libido dan ereksi pada laki. Ini adalah berhubungan dengan hormon. Honeycomb ya, Katwa Bayi yang dari Brasil. Ini bekerja di pembuluh darah, ya. Sopalmento untuk mengatasi penurunan fungsi prostat dan meningkatkan fungsi organ reproduksi. Ini bekerja di testis, ya, berhubungan dengan sperma. Muirapuma meningkatkan libido dan membantu mengatasi disfungsi ereksi. Ya, ini untuk hormon rangsangan pusat. Ginkgo, jadi juga disuplai oksigen, meningkatkan aliran darah dan organ seksual. Ini juga berhubungan dengan aliran darah. Ini juga untuk berhubungan dengan hormon, untuk membantu mengatasi kemanduan dan impotensi. Damiana, ya, imusin, biasanya digunakan untuk akan meningkatkan performa. Ya, di sini ini yang biasanya orang-orang itu minum ini, atlet-atlet itu karena ada kandungannya imusin. Ini dipikir kalau kimia itu adalah obat perangsang, tapi ini herbal. Jadi orang-orang itu pintar-pintar, terutama dari Cina itu ya, pengadanya bahwa ternyata ada kandungannya imusin. Tribulus membantu meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh. Cyan fruit meningkatkan kesehatan jantung dan sistem saraf. Ya. Ini penting supaya bapak-bapak itu tidak masuk koran. Ya. Kan banyak tuh bapak-bapak masuk orang meninggal di atas wanita ini kok. Benar kok, ini untuk meningkatkan tegangan jantung gak kuat gimana bisa mompa ini gak kuat aku jalur ngono dong. Ya sampai bujukin gara-gara kamu sampai dia seperti itu. Jadi ini bekerja dengan saraf jantung. Jadi untuk pria, ingat ya, kita terbatas karena usia di atas 40, metabolisme hormon kita sudah sangat menurun. Ya, jadi Anda kalau pengen jajan, minumlah BioM dulu, karena jantungnya supaya terproteksi. Ini semua tidak ada fungsinya kalau ini lemah. Yang utama itu di sini. Untuk saraf jantung. Jangan sampai Anda masuk majalah Pos Kota. CM mati. Kan isi ya. Nah ini ya. Jadi di sini nih kandungan BioM ini lengkap. Kenapa kok Anda masih belum bisa jual? Ini yang kita sayangkan. Terutama bapak-bapak ini lah. Tidak bisa jual tuh eman. Masya Allah. Oh, jajal diturun-turun. Ini di sini. Habis ternyata. Ada lagi pertanyaan? Baiknya itu digunakan
Tiap malam atau tiap pagi atau gimana? Kalau pakai BOM ini Mas ya, kita harus tahu keadaannya. Kalau untuk diabetes, orang-orang diabetes, laki-laki lebih baik pakai 2 kali 1, pagi malam. Tapi kalau orang normal cukup 1 kali 1. Satu hari satu. 1 hari 1. Kalau untuk menjaga, ya, melancarkan aliran darah, meningkatkan libido, kalau orang itu masih dalam batas normal, tidak ada diabetes, tidak ada peltu, cukup 1 kali 1. Pagi atau malam? Ya, tergantung sampai mau lembabnya siang atau malam. Diminum tak lagi ya ada hubungannya. Diminum tak perlu hubungan aja. Itu kalau berhubungan itu reaksinya itu baru keluar dari itu. Tapi diminum setiap hari. Setiap hari. Walaupun nggak hubungan. Iya, itu untuk jantungnya. Kalau bapak-bapak perokok, ya kan, tidak pernah olahraga, yang kita takutkan tadi yang Jantung. oh, Suami saya seperti itu. Dia lambung. Ya, saya lambung yang dulu pernah. makanya itu langsung dituangkan di sini. Setelah jadi langsung stop. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan lambung, karena obat-obat ini tidak ada yang merangsang lambung. Terutama yang merangsang lambung itu adalah obat-obatan golongan analgesik. Ya, semua analgesik anti nyeri itu efek sampingnya pasti ke lambung. Ya, ya Minumnya tapi berarti setelah makan ya? setelah makan. Jadi kalau untuk laki-laki normal, kalau baru lebih baik malam. Ya. Tapi kalau Anda pengen mendapat tenaga ekstra karena ingin mencapai target libido Anda ingin tingkat, ya coba kalau Anda punya diabetes atau normal 2 kali 1. Nah ini bisa diturunkan 1 kali 1 kalau menurut Anda ini cukup. Gimana caranya? Orang laki normal, ini ngomong dewasa semua ya, setiap pagi pasti burungnya hormat. Ya, setiap pagi bangun tidur biasanya burungnya hormat. Seusia berapapun, tanpa ada gangguan, pasti dia bangun. Kenapa? Kenapa? Embut dingin. Nah, iki jamane mbok dok gak ora duwe. Iki jamane sing duwe bojone. Aku yo Pak. Kawene Gusti Allah. Oh iya. Itu di mana-mana. Ya, karena apa? Disinilah metabolisme kita itu meningkat di saat pagi hari. Ya, Sebaiknya itu pagi. malam. Aktivitas itu. Pengen jadi dong, pengen jadi. Aktivitasnya maksudnya. Misalnya logik kan gitu harusnya ya dong. Minumnya malam. Aku belum jawab iya. Aku belum jawab dong, kok emosi dulu. Jadi kebanyakan UN silakan. Ya, ini kenyataan. Karena apa? Metabolisme kita seperti itu, makanya sudah terkenal Pak. Apa Pak? Serangan Jantung. fajar. Itu sing nikmat Pak. Kok serangan fajar? Iya. Jangan serangan malam Pak, luyu Pak. Enak. Sing wedok nungguin jalan kaki kene kesel Pak. Nyawane rong kumpul, Dok. Nyawane rong kumpul kan? Iya. Sekarang Pak. Ya jadi ini kenyataan karena metabolisme di malam hari kita itu betul-betul maksimal. Hasilnya nanti waktu pagi, serang pagi. Makanya Anda itu kalau pagi itu jangan tidur. Lebih baik serangan fajar, itu tenaga supaya bojomu itu seneng. Ngeterus sekolah ya dong. Ya nggak bisa, gampang kita terus sekolah dulu. Sekolah. Oh jambakan dong. Berarti mari sholat terus ngomong. Iya. Boleh kan ya opo? Ojo mak, cak guru sholat ngono, laren adus meneh kesel. Anak baik. Ciri khasnya, ciri khas bapak-bapak ini. Kalau istrinya puas, ya,
Kalau istrinya puas. Enteng. Langsung gak lagi kopi. Kalau lihat bapaknya toh itu dia tahu wah istrinya puas. Dari mana? Jadi kalau istrinya puas, bapaknya itu biasanya kotaknya di belakang. Tapi kalau tidak puas, kotaknya di depan. Kotaknya berarti dia itu kurang agresif. Jadi kalau itu masih percuma. Maksudnya apa kalau kotaknya di belakang? Berarti puas perempuan. Ya kok bapak dosok. Coba kalau tidak puas. Oh no ae. Lo tuh tenang kok. Keluar enggak boleh. Kalau ada yang diabetes untuk konsumsi biogluko sama BioM, aturan minumnya gimana? Jadi kita minumnya itu biogluko sama BioM itu dicampur dia apa-apa karena itu sama-sama yang Bareng ya? Kalau dia nggak mau ya biogluko dulu. Sampai berapa lama minum biogluko? Kalau biogluko itu hampir seumur hidup karena diabetes itu hampir tidak bisa sembuh 100%. Diabetes tetap harus dikombinasi dengan obat dokter. Jarak ya, berjarak ya dari dokter. Ya, tapi kalau biogluko sama BioM bisa disamakan karena sama-sama yang baliknya. Minumnya berapa dok? Kalau dia diabetesnya, diabetesnya tinggi atau biasa atau Kalau sampai di atas 200 ya itu biasanya pagi malam satu-satu. satu bioglukonya. Tapi sama obat dokter loh ya. Iya. Kalau dia ada obesitas boleh dicampur sama ori juga boleh ya, ori slimnya. Untuk detoxnya nggak bisa. Berapa jam minimal 2 jam. Karena apa? Semua obat yang mengandung detox dia akan merusak susunan obat-obat yang lain. Jadi dia akan membuang percuma itu minum obat diabetes sampai itu minum ori slim dia dibuang semua. Buang ya. Sistemnya itu kan. Berarti ori slim nggak bisa diminum dulu. Yang paling tidak beda sekitar 2-3 jam ya. Atau ori slim itu disendirikan mungkin minum siang. Cuma kalau minum ori slim itu kan nggak enaknya perut agak mules gitu ya. Karena kemarin saya minum itu kan ruangnya itu hitam-hitam itu berarti dia kan betul-betul bisa membersihkan usus kita. Jadi di sini kelebihannya yang ibu tonjolkan bukan bioslimnya, tapi untuk mencegah terjadinya kanker usus. Karena apa? Ternyata sisa-sisa pembuangan yang lama-lama itu bisa keluar. Itu tujuannya ke sana. Jadi slimnya itu bonus. Dan saya yakin minum ini itu sudah langsung kurus gitu enggak bisa seperti itu. Karena ada proses. Dan itu pun adalah lemak-lemak yang sudah keluar. Jadi kalau kita mau kombinasi, lihat-lihat kombinasinya. Contoh apa? Saya ada sakit mah, saya minum obat mah. Saya campur dengan obat dokter, obat percuma. Harus ada waktunya, tidak. Karena obat mah atau obat lambung itu mengandung kapur. Semua jadi efektivitas dari obat yang lain akan berkurang pasti. Bahkan tidak mengalami fungsi sama sekali. Sama dengan bioslim, ini untuk membuang kasaran adalah memasuki obat itu mau masuk untuk dibuang. Ada lagi? Terus diabetes ini kalau dia ada darah tinggi dok, dia kan pernah bel palsi, cuman masih belum sampai ada ini sih efek ke saraf sini sih. Cuman sudah ada gejala gitu pernah gitu, jadi sempat tensinya tinggi. Lah. Jangan salah pikir. Ya. Bel palsi bukan disebabkan oleh hipertensi. Ya, ini saraf 79 yang kena dingin.
udara dingin. Contoh kalau zaman dulu mobil belum ada AC, orang-orang laki ini biasanya nyetir tangannya gini, jendela dibuka, pasti kena bel palsi. Ya, karena itu dingin. Beda dengan stroke. Stroke bisa karena tensi. Beda Bu ya. Iya, iya. Jadi bel palsi bukan karena hipertensi. Bukan saraf ketujuh ya. Ini kenyataannya. Jadi biomen nggak usah perlu masuk dulu ya dok untuk ini kalau ada tensi tinggi sama ini gula darah yang harus diminum, dia harus konsumsi suplemennya selain obat dokter. Ada darah tinggi, diabetes, terus ini masalah ini. Nah, sekarang yang terkontrol Laki-laki. yang mana, yang tidak terkontrol yang mana? Oh, gitu ya. Diabetesnya atau hipertensinya? Ya. Jadi kalau hipertensinya tidak terkontrol, berarti dia minum obat itu sembarangan. Yang utama itu adalah obat dokter dulu semua. Ya. Karena apa? Karena kerja dari herbal ini lambat, apalagi ini bukan obat, ini suplemen. Dia kerja di organ supaya pembuluh darah itu menjadi lebih lancar, elastis. Beda dengan obat dokter. Kalau kita seperti pasien saya stroke kemarin, selain saya akupunktur, saya juga injeksi untuk saraf otaknya. Orang Kediri itu dia datang ngomong tidak bisa bicara, nggak tahu kenapa tiba-tiba habis dari sawah kok nggak bisa bicara. Itu tak akan EP tangan kanannya. Saya tensinya tinggi 175. Ya, apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita kasih obat saraf dulu, saya suntik dulu ke otaknya. Sama saya itu saya akupunktur, saya keluarkan darahnya. Itu aja. Plus tak kasih biomen. Saya nggak mau lihat yang lainnya dulu. Ya ada diabetes apa? Itu urusan belakang yang penting kita selamatkan saraf otaknya dulu. Karena saraf otak ini paling susah untuk kembali normal kalau kita salah penanganan. Ya. Jadi seperti pasien saya Mojokerto itu sudah ke rumah sakit di Mojokerto, daerah Gabel, tapi gak ada apa-apa. Mau 2 hari, kesalah. Waktu golden period-nya kan 6 jam. Kalau sumbatan, dia tetap keplik. Tinggal kita mengakupuntur ini supaya dia cepat kembali pulih. Paling tidak itu nggak teman gitu. Jadi itu kita bantu akupuntur, kita suntik, kasih obat. Sekarang sudah bisa ke Jakarta, Bekasi naik mobil. Ya, ini bahkan yang nyetir anaknya perempuan semua. Dia bisa ke Jakarta 2 kali sudah. Jadi kalau sebelum ke Jakarta datang akupuntur, cuma suntik, terus bawa obat, berangkat. Ini kenyataan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara hipertensi, saya anjurkan Anda harus betul-betul teliti dalam melihat perubahan dari tensi Anda. Ya, bila perlu siapkan tensimeter di rumah. Mau tidak mau harus ada, dan otomatis ya. Jangan sampai terlambat. Begitu ada perubahan sakit kepala Anda harus sensitif. Tidak ada pikiran tensi dulu, hipertensi, darah tinggiku. Jangan, oh ini masuk angin, oh ini ngeluh masuk. Jangan. Itu seperti adik ipar saya, seperti konyol seperti itu. Ya. Jadi kalau sakit kepala dia tidak mikir darah tingginya, minumnya apa? Butrek, Neuralgin gitu. Padahal tensinya naik. Dan terakhir itu stroke itu 250. Lalu diturunkan sama temannya di saya, dokter spesialis ortopedi, menjadi langsung 190. Kalau tensinya tinggi nggak boleh minum mineral lagi. Kalau tensinya tinggi nggak boleh minum mineral. Kata siapa? Saya tanya. Katanya siapa? Saya tanya. Saya tanya. Oh, kamu tanya. Jadi kalau orang punya hipertensi, jangan sampai sedikit-sedikit sakit kepala Anda tidak memikirkan kalau tensi Anda itu naik. Ya, Anda pikirin, oh sakit kepala biasa, oh sakit kepala karena capek atau kepanasan. Akhirnya Anda minum Neuralgin,
Padahal tensinya naik. Ini yang bahaya. Ya. Anda harus tensi, makanya orang punya hipertensi, tekanan darah tinggi. Anda harus punya tensimeter yang otomatis di rumah supaya Anda bisa cek. Oh, tensinya tinggi, minum amlodipin dulu atau apa dulu yang untuk menurunkan tensi. Baru kalau mau hilang sakitnya, kalau biasanya saya ngasih amlodipin plus neuralgin supaya sakit kepala hilang, tensinya turun. Amlodipin tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 5 mg aja. Jangan Anda balik, oh kita tensi ini sakit kita hilangi dulu, padahal tensinya masih naik atas terus. Salah kaprah. Kalau sudah pecah, ngorok, ya wassalam. Tinggal tergantung dari alat pernapasan, mau diperpanjang atau dipendekin kan gitu. Itu yang kenyataan. Ya, jadi yang punya diabetes, hipertensi harus rajin minum obat dan harus rajin cek darah. Kira-kira gitu. Ada lagi? Mbak Dera, ada pertanyaan apa Mbak Dera? BUM? Kesaksian Anda dengan BUM? Oh, enggak ada. Mbak, kesaksian mungkin Mbak? Pertama kali BUM Mbak? Kok bisa gitu Mbak? Saya kan kabel lama. Kabel lama itu kabel apa? Pil. Pil. Terus? Lama terus program itu lepas kabel pakai minum BUM, alkalin 4 bulan langsung. Tenan Mbak. 4 bulan jadi. Iya. Wah, jagune hebat berarti. Ya diminum dulu. Minumnya berapa Pak? tahun? Minumnya 12 tahun. minumnya berapa kali sehari? BUM-nya sehari sekali. Sehari sekali. Iya, kalau Ya, bagus. kalau saya alkalinnya. Alkamin. Kenapa kok alkamin? Kenapa kok alkamin? Rasa. Dia katanya tuh memperlancar menstruasi kan. Kan dulu kan pas waktu kabel itu menstruasi nggak lancar tuh. Jadi minum alkamin itu memang langsung lancar. Kenapa kok langsung lancar? Tapi dirasakan itu. Jadi alkamin itu isinya apa? Mineral. Mineral. Ya. Jadi ini yang dibutuhkan untuk membentukkan sel telur. Kalau laki-laki sperma. Selama orang perempuan sel telurnya tidak kuat, tidak sehat, dia tidak kuat nempel di dinding uterus. Dia itu harus jalan dulu. Nah, disinilah sperma itu. Dari juta-juta sperma hanya satu yang berfungsi, kecuali anak kembar. Yang disemprotkan berjuta-juta itu hanya satu yang nempel di sel telur. Ini kenyataan. Jadi dia betul-betul yang paling super. Begitu juga sel telur. Kalau dia lemah, apalagi lama tidak digunakan kesannya untuk reproduksinya ini, itu otomatis. Contoh yang paling gampang, ayam. Ayam kalau bertelur yang pertama kali, telurnya besar apa kecil? Kecil. Sama dengan itu. Jadi kita butuh mineral untuk supaya energi zat-zat yang dalam sel telur itu kuat. Dia nempel dan dibuai. Itu tujuannya ke sana. Jadi alkamin ini bukan apa-apa, bukan obat, tapi dia mineralnya yang dibutuhkan oleh sel telurnya. Baik. Karena pas sperma ini satu, ini cuma satu toh yang bisa membuai dari sekian juta sperma. Jadi dia betul-betul harus kuat. Supaya kuat dia perlu Alkamin mineral. supaya kuat perlu Alkamin mineral. ya perlu olahraga. Oh, olahraga. Nah, ini ya, supaya kalau kau olahraga loyo. Ya, Mbak. Ya.
Kalau untuk orang kanker ori slim boleh nggak dikonsumsi sama Alkan? Jangan dulu lah ya. Apapun yang disarankan orang kanker ya, orang kanker itu sudah lemah. Ya, semua digerogoti dimakan oleh sel kanker. Sekarang buat orang ini berak-berak ayam kok. Kejamnya kecuali orang tuamu hartanya banyak ya itu. Itu kan ada yang untuk apa ini kemarin apa ya? Zatnya Ya, itu loh Dok. itu ada. Iya, Tapi ori slim ini jangan, Mbak. Karena orang kalau sudah ori slim ini orang kan berak-berak, ada rangsangan beraknya. Meskipun itu ada anti kankernya, ya toh. Apa itu kemarin? Ada. Tapi kalau orang kanker ini kalau sudah nih, jangan dulu. Karena apa? Dia butuh kemo. Kemo itu butuh energi. Orang kalau habis di kemo itu luar biasa, namanya flu like syndrome. Jadi orang seperti flu, muntah-muntah makan aja. Kok tambah mau kayak ori slim. Dia kan Kemarin menjaga- tanya Pak Doni katanya, enggak apa-apa bisa Bu. Itu Gitu. apa? Lah itu apa? Terus kalau Alkamin mineral boleh ya? Alkamin bagus. Untuk minumnya berapa Dok? Itu Berapa kalau alkamin tetes? asal tidak ada gangguan ginjal, silakan. Justru itu mineral. Jadi Iya. kita tujuan kita tidak usah jauh-jauh. Saat orang menderita kanker dikasih alkamin tujuannya apa? Supaya saat dia menerima kemo yang kedua badannya menjadi kuat. Terus intinya di situ. Intinya di situ. Karena orang kalau sudah di kemo itu sudah kena flu like syndrome, waduh, makan muntah semua itu nggak kuat. Ya. Iya. Tujuannya kalau Anda kena kanker dikasih alkamin tujuannya supaya pada saat kemo yang kedua Anda siap. Tujuannya situ aja. Karena apa? Alkamin mineral. Dengan energi ya. Kalau internet sih nggak boleh minum alkamin. Mau kecuali saya kalau musik itu pakai stroke supaya kuatnya sisi pakai. Potensi loh. Iya. Nggak boleh. Lu boleh kalau mertuanya kaya. Lihat tuh. Ya, mertuanya kaya kasih itu sempat berapa jadi itu. Bisa. Di rumah ini sangat itu saya. Sadar. Kita boleh kalau potensi nggak boleh untuk jadi ayah. Ada lagi Pak, Bu? Kalau penderita ginjal itu minum-minum biar nggak apa-apa. Tergantung ginjalnya apa? Gagal ginjal, akut, kronis, atau apa? Katanya parah tuh. Parah jangan. Air aja dibatasi. Iya. Cuci darah sudah berapa kali? 2 kali. Nah, belum ya mau. Kalau sudah 2 kali itu yang parah. Reaksinya apa? Enggak sih kan kemarin masuk rumah sakit terus kena ini ginjalnya sudah kena Sudah kena apa? kena ginjal dalam ginjal. Nah, ya kena apa? Batu atau gigitan, Nggak tahu kan lagi di atau sindrom, macam-macam. Ya. ginjal. Iya. Banyak. Kalau dia sudah cuci darah itu yang bahaya. Biasanya salinan ginjalnya yang rusak. Itu kebanyakan apa dong? Kebanyakan kulit. Aku punya teman 1 minggu 2 kali. Jadi ya sama. Saya punya teman. 1 minggu 2 kali cuci darah karena dia kena sakit ginjal. Kita pikir Ngomong sih jelas Iya, saya punya iya. teman itu minggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu selapo. Aku yang punya teman seminggu 2 kali. iya. Saya suruh beli iki dok ya, termos ya. Kegelem dok, jawaban ini nih. Wah, aku ae ngombe ditampel apa tuku iku ngono dok. Ya, Iya, ini dok. kenyataan. Ya. Iya. Ini kenyataan kalau Anda menjelaskan tidak jelas. Ya, ini kenyataan. Yang baru saya omongin seperti ini. Anda akan cari seperti ini. Kenapa? Coba Anda jelaskan. Tujuan dia ngomong gitu. Berat badan memang enggak Ya. Kamu kelainan ginjal. Berarti ginjalmu ada kerusakan. Berarti ginjalmu ada masalah. Sekarang kerja ginjalmu itu sudah berat. Kamu muat berat kan? Kalau kamu pengen sembuh, ya kamu harus minum kafein. Kenapa? Apa? Ini membantu kerja dari ginjal. Ini
membantu saringan ginjal bekerja lebih ringan. Kok bisa? Jelaskan itu tadi. Ini lu jelasannya gampang meresap ngerti. Seresap ini kenyataan ya. Apa fungsi teknologi nano yang ada di termos ini? Fungsinya apa? Ya memang meresap apa fungsinya? Untuk ginjal. Apa fungsinya? Untuk ginjal. Meringankan kerja ginjal. Kenapa kok meringankan? Karena teknologi nano menguraikan partikel menjadi lebih kecil sehingga dia bisa membantu membersihkan saringan itu supaya kerjanya lebih ringan. Teknologi nano itu baik. Ini yang kita jual. Jadi kamu nggak usah langsung tekankan. Kamu main di teknologinya. Ya, para lono ngobrol. Dan dia tidak mau juga. Cobakan itu termos nano. Di Seleno. iya. Coba kan ya, terserah kamu. Mbok Seleno boleh, kasarannya mbok keprono dasi. Terserah. Ya Mbak ya. Iya, Enggak mau masih di Seleno. Di Seleno kok gak pintuku temparan. Nah, itulah namanya bisnis. Bisnis itu kita harus cari senjata yang tepat untuk membidik musuh kita, pasien kita. Ini fungsinya bisnis itu. Ini fungsinya pengetahuan. Gimana kamu ngejar seperti itu? Karena apa saya di farmasi sampai 15 tahun seperti itu. Anak buah saya kalau jalan sama saya mesti betul-betul siap. Literatur harus saya baca. Dia juga harus baca. Jadi dia masuk, saya dengarkan dia ngomong apa di dokter. Dokternya jawab apa? Keluar dari tempat ini saya tanya, maksudnya dokter itu apa? Begitu juga kita harus siap seperti itu. Kalau orang ini ngomong ini, kita harus ngomong apa? Misalnya kalau orang bisnis ya, itu nggak ada kata wis biano, wis gak apa-apa wis mau nggak mau closing kita harus betul-betul berhasil. Apalagi dia sudah ada indikasi enak itu. Dia sakit ginjal enak terus jual itu terusan. Nanti pelan-pelan baru ke arah mana? Bu emang apa bisa seperti itu? Artinya Anda kerja itu. Jadi siapkan Anda ketemu harus ngomong apa. Jangan asal ngomong aja dan bertipu. Ini kesempatan. Karena apa? Sudah kelihatan musuhnya. Hingga kamu persiapan dulu mana yang mau kamu tembak. Emang yang mau jadi kalau nggak bisa closing. Nanti itu kamu siapkan. Kamu harus ada buktinya gimana, siapkan buktinya apa yang kamu bisa bawa. Mulai dari tekanan ini, mulai dari air nano sama air biasa, bukti terbawa itu sudah siapkan di situ. Dulu kalau saya punya anak buah seperti itu, ada yang anak buah saya kerjanya sudah sekitar 20 tahun. Dulu bekasnya anak buah orang lain, begitu pindah hidup saya kasih kesempatan sampai 3 kali. Begitu 3 kali tetap gagal, keluar. Kenapa? Nanti ngeracuni sama yang lain-lain. Begitu juga Anda, nanti kalau Anda punya donen, didik seperti ini. Supaya pada donen Anda juga nanti nyebarnya itu enak. Anda tidak berat kerjanya, tidak bimbing terus. Jadi kalau Anda donen misalnya kamu si A, katanya lebih cocok jadi leader. Jadi bimbingin yang lebih bagus. Begitu juga Anda. Kalau di farmasi saya join visit, Anda yang harus ikut datang ke dokter. Sampai malam-malam datang seperti itu. Begitu juga Anda jangan menekan donen terus lepas tentang dewi semua baik. Ya jangan. Anda harus bimbing dulu sampai Anda punya leadership yang kuat. Kira-kira gitu ya. Besok datang mono harus closing. Soalnya dia itu penjahit. Ya apa ya, dok orangnya kok super sibuk. Diajak ngomong itu buku kabeh kan lho, Dok. Nah, kamu mulai sekarang siapkan bicara apa, temanya apa, yang singkat jelas. Yang penting gimana harus closing. Nggak perlu ajak donen yang betul-betul yang donen yang menguasai. Apa yang kamu jawab? Bulan Ramadan. Eh? Bulan Ramadan hati. Bulan. Ya itu kan top itu.
jangan. Buktikan. Sekarang kamu ngajak dia. Fungsinya apa? Closing dong. Closing. Ya kan? Caranya gimana? Dia suruh jelasin. Mau enggak? Enggak mau. Justru kamu yang pakai dia untuk senjata. Gimana caranya? Ada sudah di pikiran kita. Nggak mungkin leader itu mau gini. Caranya mau, nggak mau, kamu jangan mikir gitu. Justru kamu memanfaatkan dia untuk supaya kamu bisa closing. Apa yang bisa kamu ambil dari dia? Ada lagi?